Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sama-sama sedang menjalankan ibadah saum Ramadan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kisah Umar bin Khattab. Pada suatu malam menjelang pagi, Khalifah Umar Ibnul Khattab bersama dengan pengawalnya sedang menelusur, melakukan inspeksi kepada masyarakat. Suatu ketika di sebuah rumah kecil terdengar dialog antara seorang ibu dan anaknya. Ibunya mengatakan, "Nak, campur saja susumu dengan air agar jumlahnya lebih banyak." "Bagaimana saya harus melakukan perbuatan ini, sedangkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah melarangnya?" Jawab anaknya. Ibunya melanjutkan, "Apakah kamu takut sama Khalifah Umar? Toh Khalifah Umar tidak berada di sini, tidak melihatnya." Anak itu pun menjawab, "Jika Khalifah Umar tidak melihatnya, tapi Allah tentu melihat kita." Dialog dua orang tersebut antara ibu dan anaknya tersebut terdengar jelas oleh Khalifah Umar yang ada di belakang dinding rumahnya. Umar sangat terkesan. Lalu esok harinya Sayyidina Umar mengutus pengawalnya untuk menyelidiki kondisi ibu dan anak tersebut. Apakah anaknya sudah gadis atau masih kecil? Dan esok harinya sang pengawal pun melaporkan bahwa yang berdialog di malam hari tadi ternyata adalah seorang ibu dan seorang gadis. Maka Umar segera memanggil putranya Asim. "Wahai anakku, pergilah ke rumah yang telah ayah tadi malam datang ke sana. Lihatlah anak gadis itu, lihatlah rupanya. Aku berharap kamu mau menikah dengan gadis itu. Dan saya punya cita-cita, berharap akan lahir seorang pemimpin di tanah Arab yang akan memimpin tanah Arab ini dengan baik dari hasil keturunanmu kelak." Kemudian dalam kisah tersebut ternyata dinikahkanlah Asim dengan gadis penjual susu tadi. Dari hasil pernikahan itu lahirlah anak perempuan. Dan setelah gadis, anak tersebut dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan. Dari hasil pernikahan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Umar bin Abdul Aziz. Ternyata apa yang menjadi cita-cita dari sahabat Umar bin Khattab itu terbukti. Umar Ibnul Aziz dalam sejarahnya menjadi seorang khalifah yang sangat bijak dan jujur, sehingga hanya beberapa tahun memimpin sebagai pemimpin umat Islam. Umar bin Abdul Aziz bisa mensejahterakan seluruh negerinya. Bahkan
dikisahkan zakat itu diterima di Baitul Mal dan tidak bisa ditasarufkan kepada masyarakat, karena semua masyarakat sudah menjadi muzaki, tidak ada yang miskin satupun. Subhanallah. Saudara-saudara, kisah ini yang kita ambil adalah apa yang menjadikan pelajaran kita? Kejujuran seorang gadis itu yang takut bukan karena manusia, takut hanya semata-mata karena Allah, dan takut karena mendapat perlindungan dan pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu merasa kesertaan Allah bersama kita, itulah yang disebut muraqabah atau muraqabatullah. Nah, puasa yang kita jalankan saat ini, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, berpuasalah kamu di bulan Ramadan sebagaimana telah kuwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang takwa. Ketika kita menjalankan puasa dimanapun juga kita berada, kita selalu menjaga puasa kita, karena bukan karena manusia. Kita tidak berani meminum seteguk air pun di tengah sepinya manusia, walaupun dalam kamar sendirian. Itu pula salah satu bentuk muraqabatullah. Karena Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Semoga puasa kita benar-benar menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jaga sebagai orang mukmin dengan sikap muraqabatullah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah bersama kita dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.